Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampung jiwa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya manusia adalah makhluk yang diberi akal dan pikiran, hingga mungkin sekali manusia tak luput dari kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam begitu saja dengan semua dosa yang diperbuat oleh umatnya. Banyak kesempatan yang diberikan agar mereka segera bertaubat dan kembali ke jalannya. Orang yang sangat beruntung adalah mereka yang bertaubat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai hamba Allah, manusia memiliki dua pilihan dalam hidupnya, yaitu melepaskan dosa yang telah dilakukan atau tetap melakukan dosa tersebut selama hidupnya. Meskipun manusia melakukan banyak dosa, Allah akan tetap mengampuni dosa bagi manusia yang bertaubat dengan taubat nasuha. Karena Allah merupakan Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat adalah insaf atau sadar dan timbul kemauan dalam diri manusia untuk meninggalkan dosa yang telah mereka perbuat. Sedangkan taubat nasuha merupakan taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan tekad yang penuh niat dan menyempurnakannya dengan usaha memperbaiki diri. Berikut Kampung Jiwa menyampaikan 7 langkah taubat nasuha. 1. Evaluasi diri. Pertama yang bisa dilakukan bagi mereka yang ingin melakukan taubat nasuha adalah evaluasi diri. Merenungi tentang dosa-dosa yang telah dilakukan. Tanpa merenung, maka tidak akan menemukan apa kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat. Oleh sebab itu, perlu sekali melakukan evaluasi diri secara mendalam. 2. Akui kesalahan. Dengan cara mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan meminta ampun kepada Allah adalah langkah dalam melakukan taubat nasuha. Kesalahan pada siapapun perlu disadari, sehingga bisa memohon ampun serta berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahannya. 3. Perbaiki kesalahan. Setelah mengakui dan menyadari semua kesalahan yang telah diperbuat, maka perbaikilah semua kekeliruan tersebut. Ini adalah salah satu bukti bahwa mereka bersungguh-sungguh melakukan taubat. Dalam langkah ini, Allah menilai bukan hanya dari niat, tetapi tentunya juga amalan baik yang konsisten. 4. Mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya memohon ampunan kepada Allah dengan melakukan sholat dan taubat dan berdoa dengan berserah diri padanya atas segala dosa yang telah diperbuat, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Karena hanya Allah yang dapat menilainya, maka minta ampunlah setiap saat. Allah Maha Pengampun dan Penyayang, maka mohon ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. 5. Bertaubat dengan kondisi beriman. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga dirinya dengan bertaubat, kemudian tidak akan mengulang dosa yang telah dilakukannya. Allah berjanji akan mengampuni dosa manusia jika mereka mau memohon ampun kepadanya. Allah juga akan menghapus dosa-dosa manusia dengan syarat bertaubat merupakan orang yang dalam keadaan beriman. Sementara orang yang tidak dalam kondisi beriman belum tentu akan diterima taubatnya. 6. Bertaubat atas khilaf. Cara bertaubat selanjutnya adalah dengan tidak mengulangi lagi kesalahan dosa yang dilakukan. Bahkan mereka akan menjauhi perbuatan yang keliru dan membawakan dampak yang buruk. Taubat nasuha adalah taubat yang bersungguh-sungguh dengan melakukan kesalahan bukan karena disengaja, melainkan karena khilaf atau ketidaktahuan. Karena orang beriman tidak akan melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah. Secara sengaja, taubatnya akan diterima oleh Allah asalkan tidak dilakukan lagi perbuatan dosa itu. 7. Bertaubat sebelum ajal. Sebelum ajal menjemput, alangkah baiknya sebagai muslim bertaubat setiap waktu dengan menyadari kesalahan yang diperbuat. Manusia tidak tahu kapan ajal datang.
Sedangkan kematian dalam kondisi belum bertaubat adalah salah satu penyebab hati gelisah menurut Islam. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Sahabat Kampung Jiwa, itulah 7 cara bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari segera bertaubat bila kita banyak berbuat dosa. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.